Halo semuanya, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Kuningan. Bahasan kali ini akan menjadi hal yang menarik mengenai beasiswa yang ada di Universitas Kuningan. Bapak, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Bapak ini. Iya. Untuk kali ini Pak, kita akan berbincang mengenai beasiswa dan juga penerimaan mahasiswa baru, Pak. Betul. Tentu banyak program-program yang ditawarkan dari Universitas Kuningan untuk mahasiswa dalam keringanan biaya, salah satunya beasiswa ya, Pak. Betul. Untuk itu apa saja sih Pak beasiswa yang ada di Universitas Kuningan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, hari ini kita sedang menyelenggarakan tes seleksi masuk Universitas Kuningan gelombang pertama secara online. Dan ini tentu pengalaman pertama bagi Universitas Kuningan, tetapi tetap ini harus dilakukan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini pendaftar ke Universitas Kuningan khususnya di gelombang pertama itu sudah mencapai 1030 orang calon mahasiswa. Nah, kemudian terkait dengan masalah beasiswa, Uniku sebetulnya memiliki banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada calon mahasiswa. Salah satu yang mungkin banyak sekali peminatnya adalah beasiswa KIP kuliah atau yang dulu disebut dengan beasiswa bidik misi. Nah, alhamdulillah ini menjadi salah satu daya tarik masuk ke Universitas Kuningan. Dan selain beasiswa KIP kuliah, Uniku juga memiliki beasiswa BPPA, yaitu beasiswa bantuan peningkatan prestasi akademik. Yang sama ini juga berasal dari Kemendikbud. Nah, kemudian juga alternatif yang lain ada beasiswa bantuan belajar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada beasiswa dari Baznas gitu ya, baik Baznas Kabupaten Kuningan maupun Baznas Kabupaten Majalengka. Kita sudah bekerja sama dengan kedua lembaga itu yang juga alhamdulillah bisa memberikan beasiswanya untuk mahasiswa-mahasiswa di Universitas Kuningan. Nah, kemudian Uniku sendiri kita memberikan beasiswa untuk para hafiz Quran. Jadi para penghafal Al-Quran yang berminat kuliah di Universitas Kuningan, insya Allah akan dibebaskan dari uang kuliah sehingga mereka bisa menempuh pendidikannya di Universitas Kuningan. Nah, kemudian juga ada beasiswa yang berasal dari Jarum Foundation, ya. Ini yang terbaru yang akan menambah alternatif beasiswa yang ada di Universitas Kuningan. Nah, kemudian juga ada dari pemerintah pemerintah Kabupaten Kuningan. Mulai tahun sekarang juga memberikan bantuan beasiswa kepada Universitas Kuningan. Jadi cukup banyak alternatif beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati bagi mereka yang memiliki keterbatasan dari sisi kemampuan ekonomi. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Kuningan ini. Iya, tentunya beragam beasiswanya ya Pak ya. Betul. Untuk ada ya hal yang menarik mengenai beasiswa KIP kuliah ya Pak. Betul. Untuk Universitas Kuningan sendiri di tahun 2020 ini berapa banyak kuota yang didapatkan ya Pak? Ya, alhamdulillah di tahun 2021 ini Uniku mendapatkan kepercayaan yang cukup signifikan dari pemerintah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini kita mendapatkan alokasi 150 kuota untuk mahasiswa yang baru. Dan ini meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya di tahun 2019-2020 yang kita mendapatkan kuota sekitar 70. Sementara tahun-tahun sebelumnya ada di kisaran 40, 30 begitu ya. Jadi alhamdulillah ini trennya cukup cukup positif gitu. Terus meningkat dan di tahun sekarang kita mendapatkan 150. Dan ini mungkin termasuk cukup banyak gitu ya. Cukup banyak dan ini bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat secara lebih luas untuk mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Kuningan ini. Tentunya mahasiswa baru yang kuliah di Universitas Kuningan tidak hanya ada di Kuningan ya Pak ya, Betul. tidak menutup kemungkinan dari provinsi lain ataupun malah dari luar Pulau Jawa ya Pak ya. Betul. Apakah ada halangan atau batasan itu untuk KIP kuliah itu hanya untuk mahasiswa Universitas Kuningan saja atau hanya untuk lingkup di Kuningan saja gitu? Iya. Jadi KIP kuliah ini terbuka untuk siapapun, berasal dari manapun, selama berada di
wilayah NKRI gitu ya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kuningan saja, tetapi juga bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah yang lain. Dan ini sudah kita lakukan dari beberapa tahun gitu ya. Saat ini penerima KIP kuliah yang ada di Universitas Kuningan, selain yang berasal dari Kuningan, ada juga yang berasal dari Kabupaten Majalengka, berasal dari Kabupaten Cirebon, kemudian ada juga yang dari wilayah Kabupaten Brebes begitu ya. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Jangan khawatir, bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar Kabupaten Kuningan berarti tidak akan bisa mendapatkan KIP kuliah. Semuanya punya kesempatan yang sama. Ya. Iya. Untuk kriteria sendirinya Pak untuk mendapatkan KIP kuliah ini seperti apa? Jadi untuk mendapatkan KIP kuliah ini memang harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama tentu calon mahasiswa ini memiliki prestasi akademik, dan itu dibuktikan dengan nilai rapot yang dimilikinya ketika di SMA. Nah, kemudian yang kedua tentu dari kemampuan ekonomi keluarganya. Jadi kita prioritaskan untuk calon-calon mahasiswa yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Itu barangkali untuk persyaratan secara umum. Secara teknis mahasiswa tentu harus mendaftar secara online yang memang tersedia untuk mengikuti kegiatan beasiswa KIP kuliah ini. Dan nanti setelah itu kita akan seleksi secara administratif, dan ketika sudah kita seleksi maka kita akan melakukan survei. Ini untuk melihat secara real, secara faktual gitu ya, kondisi calon mahasiswa yang mengikuti KIP kuliah ini. Kita survei, kita wawancara dengan keluarganya, kita lihat juga kondisi rumahnya dan seterusnya. Dan ini nanti tim survei yang kita bentuk ini akan sampai batas waktu tertentu kita akan kumpulkan dan akan dilakukan melalui sidang pleno. Ya, kita akan lihat satu persatu mana yang paling layak. Nah, kuncinya adalah sebetulnya kenapa kita melakukan proses tahapan seleksi seperti itu adalah karena ingin KIP kuliah ini tepat sasaran, gitu ya. Yang mendapatkan adalah mereka yang memang betul-betul memerlukan bantuan KIP kuliah ini. Iya, tentu ini menjadi angin segar bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah tapi terhalang biaya ya Pak. Apakah KIP kuliah ini juga akan terus didapatkan oleh Universitas Kuningan Pak? KIP kuliah ini sebetulnya program pemerintah. Dan tentu keberlangsungannya dan keberlanjutannya itu akan sangat tergantung kepada pemerintah itu sendiri. Nah tentu saya, Universitas Kuningan dan juga mungkin masyarakat berharap bahwa ini bisa terus berkesinambungan. Nah, tapi kalau melihat dari pengalaman yang sudah ini beasiswa atau program yang sudah berjalan cukup lama sebetulnya, dan sampai saat ini alhamdulillah masih tetap berlangsung. Mudah-mudahan ke depan juga ini masih akan tetap berlangsung. Dan tentu ketika pemerintah masih menggulirkan KIP kuliah atau yang dulu disebut dengan beasiswa bidik misi, Uniku akan terus berupaya untuk mendapatkan kuota yang lebih banyak lagi. Dengan satu harapan adalah ingin memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi yang cukup baik untuk bisa melanjutkan pendidikannya di Universitas Kuningan. Iya, tentu kesempatan terbuka untuk semuanya ya Pak. Sangat terbuka. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya 150 gitu ya, bisa lebih lagi dari 150. Ya kita berdoa bersama saja lah. Amin. Untuk itu Pak, yang terakhir, apakah ada harapan dan juga pesan untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan KIP kuliah ini Pak? Iya. Untuk mahasiswa calon mahasiswa ya yang mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, yang terpenting adalah tentu komitmen ya, kesungguhan di dalam mengikuti nanti prosesnya. Kemudian yang terpenting adalah ketika sudah mendapatkan KIP kuliah ini, calon mahasiswa tersebut harus belajar dengan sungguh-sungguh lah, gitu ya. Jangan karena memang biayanya sudah handle oleh pemerintah, tapi kemudian belajarnya tidak sungguh-sungguh. Ya, karena harus diingat bahwa mereka yang sudah mendapatkan KIP kuliah itu akan terus kita evaluasi. Sehingga kalau misalkan si penerima KIP kuliah ini ternyata dari hasil evaluasi kita
ternyata prestasi akademiknya tidak menunjukkan progres yang baik, itu tidak menutup kemungkinan ini bisa digantikan oleh mahasiswa yang lainnya. Ini untuk terus meningkatkan kompetisi dan motivasi agar mereka terus bisa berprestasi gitu ya. Nah, ini harapannya, dan tentu yang tidak kalah penting adalah mereka juga harus bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, dengan menunjukkan prestasi akademik yang baik, dan juga ada sinergitas dengan lembaga, dengan Universitas Kuningan. Artinya bahwa para penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ini juga bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan Universitas Kuningan di dalam menjalankan program-program yang ada di Universitas Kuningan. Nah, sehingga harapannya adalah mereka juga bisa berkontribusi untuk Universitas Kuningan, gitu ya. Jadi tidak hanya menerima beasiswanya, tapi juga bisa berkontribusi positif membantu Universitas Kuningan di dalam program-program tertentu yang memang membutuhkan peran serta dari mahasiswa. Saya kira itu harapan kami untuk para calon mahasiswa yang mengajukan KIP kuliah di Universitas Kuningan. Iya, tentu program-program beasiswa ini tujuannya untuk membantu para mahasiswa yang ingin berkuliah, dan salah satunya KIP kuliah ya Pak. Betul. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Kita cukupkan bincang-bincang kali ini. Nah, itulah bincang-bincang kali ini dengan Rektor Universitas Kuningan. Tentunya banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan. Jadi untuk teman-teman SMA yang mau melanjutkan kuliah, tunggu apa lagi? Langsung daftar di Universitas Kuningan.